materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah icons. Ada banyak cara ya teman-teman untuk memasukkan icon ke halaman website kita. Nah, tapi cara yang saya sarankan buat teman-teman ikuti adalah cara ini ya, dengan menggunakan CDN dan memasukkan iconnya sebagai font. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa pergi ke icons.getbootstrap.com atau di navbarnya ada juga ini menu icon. Teman-teman bisa klik di sini, lalu klik install. Nah, setelah itu teman-teman bisa cari ini ya, CDN. Jadi kita perlu import link, elemen link ini untuk mendapatkan source code iconnya. Jadi kita copy aja nih yang CDN ini, kita masukin ke template Bootstrap kita ya, template HTML kita masukin ke bagian head. Jadi kita bisa simpan di sini setelah Bootstrap min CSS. Nah, kita simpan di sini Bootstrap icon CSS-nya. Lalu teman-teman bisa cari icon yang teman-teman inginkan ya. Misalnya teman-teman mau masukin icon Instagram gitu. Teman-teman bisa cari, ada banyak banget nih iconnya. Kalau teman-teman dapat, bisa klik. Dan di sini ada icon font. Teman-teman bisa copy juga ini icon fontnya, lalu masukin ke bagian body ya. Oke, kita save. Dan kalau kita refresh, nah keluar ya iconnya. Nah, tadi sebelumnya saya bilang kalau cara ini tuh memasukkan icon ini sebagai font ya teman-teman, using web font gitu, sebagai icon font. Jadi dia akan mengikuti besarnya sesuai dengan font yang kita gunakan. Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya elemen H4 misalnya. Nah, teman-teman punya teks di sini, misalkan icons gitu ya. Elemen I di sini, elemen icon teman-teman bisa masukin ke elemen H4-nya. Nah, kita save, lalu kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ukuran iconnya dia mengikuti besar font si H4. Kalau mau kasih space, teman-teman bisa seperti ini, kasih space di HTML-nya. Terus kalau teman-teman mau kasih margin, kalau ini terlalu mepet ke atas dan kiri misalnya, teman-teman bisa kasih kelas margin 3 misalnya. Nah, jadi ada space-nya. Terus kalau teman-teman ganti misalnya ini jadi H1 misalnya, ini dia akan terus mengikuti karena si icon ini masuk sebagai font. Nah, kalau kita mau buat icon ini, kalau diklik ngelink itu gimana? Nah, untuk itu kita harus masukin icon ini ke dalam elemen A. Elemen A itu untuk link ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat di seri HTML kita udah belajar kalau elemen A ini adalah untuk link. Jadi kita bisa masukin linknya, tujuannya ke href di sini. Misalnya kita mau kalau ngeklik icon Instagram ini pergi ke Instagram, buka profil Instagram kita misalnya. Ini contohnya ya. Jadi buka ke sini. Saya copy linknya, masukin ke href. Nah, lalu si icon ini kita harus masukin ke dalam elemen A. Jadi saya copy ya, saya cut, masukin sebelum elemen I ya teman-teman, sebelum elemen iconnya, penutupnya juga masukin setelah penutup I. Kalau kita save dan kita refresh, nah sekarang kelihatan warnanya jadi warna hyperlink, dan kalau kita klik dia ngebuka Instagram seperti itu. Terus kalau misalkan warnanya saya nggak mau biru, mau yang lain misalnya, atau mau balik lagi jadi hitam, itu gimana caranya? Nah, kita perlu tambahin kelas buat ngerubah warna ya. Kalau teman-teman masih ingat, ini saya duplicate dulu. Kita juga pernah belajar tentang color ya.
Kita balik ke dokumentasi. Kita cari color ya, waktu kita belajar utilities color. Nah, di sini ada color untuk merubah teks ya. Kalau teman-teman mau rubah jadi warna merah misalnya, kita perlu tambahin kelas ini text danger. Kita masukin ke iconnya ini. Walaupun ini untuk teks ya teman-teman, tapi tadi icon ini dengan cara ini dimasukin sebagai font. Jadi kita bisa tambahin kelas untuk font ke sini, untuk text danger ke sini, save, dan balik lagi ke sini. Kalau kita refresh, nah sekarang jadi warna merah. Seperti itu teman-teman. Cara lainnya untuk memasukkan icon itu sebetulnya ada beberapa cara ya. Teman-teman bisa download filenya, lalu masukin sebagai image gitu ya. Ini dimasukin sebagai image ya teman-teman. Lalu source-nya ini masukin path di lokal teman-teman ya. Misalnya ini image-nya masuk ke sini ya. Saya copy nih linknya, masukin source-nya ke sini. Coba ya kalau kita save, kita klik kanan copy as path. Ya, kita save di sini. Coba kita refresh. Oh, ini belum masuk. Ini quote-nya ada 2. Duplicate. Kita hapus dulu. Kita save dan refresh. Nah, sekarang masuk ya sebagai image. Teman-teman bisa atur juga width-nya. Misalnya 25 gitu ya. Save dan refresh. Sorry, typo. Width. Oke. Seperti ini bisa juga. Lalu cara lainnya adalah dengan copy HTML-nya. Copy semuanya ini ya. Tapi ini biasanya kalau kode SVG besar ya. Kayak gini, kode SVG. Jadi ini kayak gambar vektor ya. Kita bisa copy juga seperti ini caranya. Kalau kita save dan refresh, nah keluar juga ya. Dan kita bisa atur width-nya di sini. Misalnya 25 kali 25. Kita save, refresh. Seperti ini juga bisa. Tapi dua cara ini dimasukkan sebagai image. Kalau cara yang pertama tadi, yang menurut saya lebih praktis dan code-nya juga cuman segini ya di HTML. Kelihatannya lebih oke. Ini dimasukkan sebagai font. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana cara memasukkan icon di Bootstrap 5.